semuanya, selamat datang di Literasi Pagi Suara Siswa, tempat kita ngobrolin hal seru seputar dunia pendidikan. Sebelumnya, kenalin aku Enggardi Fatmiasih, siswi kelas 11A di MA Dernajah. Dan di sini kita bakal ngomongin topik-topik seru yang relate banget dengan kehidupan kita sebagai pelajar. Nah, di episode kali ini kita kedatangan sosok-sosok yang sangat inspiratif dan pastinya aktif di kegiatan keorganisasian di MA Dernajah, yaitu Kak Salsa dan Kak Eva. Baik, selamat datang Kak Salsa dan Kak Eva. Iya, perkenalkan, nama saya Ma'rifatul Lailiyah. Saya bisa dipanggil Eva. Saya dari kelas 12A. Saya dulunya mengikuti organisasi. Saya di situ menjabat sebagai Pradana Putri. Saya menjabat selama 1 periode. Dan di sini ada teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Salsabila, biasa dipanggil Salsa. Sama seperti teman saya juga dari kelas 12A. Dulu saya pernah mengikuti organisasi Dewan Ambalan di Madrasah Aliyah yang berposisi sebagai bendahara organisasi. Bagaimana kabarnya Kak? Sangat baik, hari ini sangat baik ya. Ini sangat baik, nggak tahu ya kalau besok ya gimana ya. Iya kan ini perdana ya ikut literasi pagi. Sebagai siswi-siswi yang aktif dalam kegiatan keorganisasian di MA Dernajah, apalagi sudah pasti kan jadi panutan ya buat adik-adiknya, kan sudah pernah juga. Itu kalau menurut kalian sebenarnya sosok wanita itu bagaimana sih? Oh baik, jadi kalau menurut saya itu sosok wanita itu wanita yang tangguh dan sangat menginspirasi untuk kita semua. Dan wanita itu bisa tampil di depan, bukan hanya laki-laki saja yang bisa tampil di depan. Wanita juga bisa tampil di depan dan berani untuk tampil. Apalagi masalah pendidikan. Perempuan itu harus bisa menguasai dan berpendidikan yang sangat tinggi. Pastinya suatu saat nanti kita kan akan menjadi seorang ibu. Nggak mungkin kan anak kita baru lahir langsung akan diurusi dengan orang lain yang bener. Itu kita bakal menjadi guru pertama buat anak-anak kita kelak. Seperti itu. Jadi bukan berarti walaupun nanti kita besoknya jadi ibu rumah tangga tidak perlu berpendidikan, itu salah besar. Tapi juga harus punya pendidikan yang tinggi. Betul. Bukan hanya laki-laki aja yang bisa sekolah tinggi, perempuan juga bisa. Perempuan bisa Betul. menjadi apapun yang dia inginkan. Apalagi pendidikan untuk perempuan sekarang kan lebih mudah diakses daripada pendidikan pada zaman dahulu. Iya, zaman dahulu itu perempuan tuh masih dianggap sangat remeh sekali, masih di belakang. Iya, berkat Raden Ajeng Kartini. Nama Raden Ajeng Kartini, Raden Ajeng Kartini. Sebenarnya sosok Kartini itu gimana sih Kak menurut pandangan kalian? Apalagi buat kita-kita yang sekarang bisa kayak gini tuh. Merasakan pendidikannya. Benar. Baik, kalau menurut saya itu sosok Raden Ajeng Kartini itu adalah yang dia itu sangat membawa perubahan yang banyak bagi perempuan Indonesia. Benar. Yang dulunya itu perempuan Indonesia masih tertinggal, terbelenggu adat. dan ya terbelenggu adat itu sangat, tapi sekarang itu sudah banyak sekali perubahan. Itu ya berkat Raden Ajeng Kartini. Tapi sekarang berkat jasa beliau kita bisa memperoleh hak-hak yang dulunya itu jauh di bawah laki-laki. Seperti pendidikan yang kita dapatkan hari ini. Itu kan berkat perjuangan R.A. Kartini dalam mempelopori emansipasi wanita yang hasilnya kita bisa rasakan sampai sekarang. Emansipasi wanita, pelopor emansipasi wanita. Bagaimana sih Kak perjuangannya R.A. Kartini dalam mempelopori emansipasi wanita di Indonesia itu? Ya itu dia di situ seperti mendirikan sekolah bagi kaum perempuan. Di situ dia sudah menekankan pendidikan untuk kaum perempuan dan di situ dia sudah berani menentang adat yang salah, adat yang salah itu, dan di situ Raden Ajeng Kartini menentang karena menurutnya itu sangat tidak adil untuk kaum perempuan. Walaupun adatnya itu dia itu termasuk dari keluarga-keluarga adat itu ya. Betul, tapi sangat tidak adil. Hingga akhirnya Raden Ajeng Kartini mendirikan sekolah pendidikan gadis untuk meningkatkan derajat wanita.
Dan Ajeng Kartini juga menuliskan harapan-harapannya untuk meningkatkan derajat wanita. Bukan hanya itu, beliau juga menulis tentang pemikiran-pemikiran beliau tentang perjuangan nasionalisme untuk meningkatkan derajat Indonesia. Oh, yang benar, bentar. Pemikiran-pemikirannya itu yang dicantumin di dalam surat-surat yang dibuka itu kan? Ya, betul. Warisan bukunya itu yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu kan surat-surat Raden Ajeng Kartini yang dikirimkan ke teman-teman Belandanya. Salah satunya adalah Estella. Dia itu orang yang membuka wawasan Raden Ajeng Kartini khususnya untuk kemajuan wanita di Indonesia. Jadi dia nggak semata-mata belajar otodidak, tapi juga ada contohnya ya, dijadikan contoh. Di situ beliau juga memiliki keluh kesah yang sangat banyak, sampai-sampai keluh kesahnya itu bisa dikumpulkan dan dibukukan oleh J.H. Danon, dan judulnya itu bisa diartikan sebagai Habis Gelap Terbitlah Terang. Perempuan itu harus memiliki semangat belajar yang tinggi dan berani mengutarakan pendapat. Karena ya memang pendapat itu kan harus dari semua orang, nggak harus laki-laki nggak harus semua pendapat itu didapat dari laki-laki. Perempuan kan juga mempunyai pendapatnya sendiri. Apalagi kalau pendapat kita itu benar. Ya. Dan dia itu menghormati orang tua dan patuh kepada orang tua dan memiliki adab yang sangat baik sekali. Seperti dia kan tidak mau menentang itu karena dia itu memiliki rasa hormat yang sangat tinggi. Yang menentang kawin paksa itu. Ya, menentang kawin paksa itu. Ya, dia itu nggak mau, dia tidak suka itu. Tapi tetap patuh sama orang tuanya. Dilakukan karena rasa patuh. Ya, seperti saya pernah mendengar kualitas Arab ya, kalau nggak salah itu al-adabu fauqal ilmi, yang dimana adab itu atau akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, kalau sama kita punya ilmu nggak punya adab kan sama saja. Tapi kalau orang beradab sudah pasti punya ilmu. Dan dia itu memiliki semangat belajarnya sangat tinggi, walaupun dulunya itu dia belajarnya itu belum ya, kalau dulu kan belum ada pendidikan yang sangat tinggi ya, sekolah itu belum ada. Jadi dia itu belajarnya hanya membaca buku, otodidak saja. Tapi dia itu sangat semangat, walaupun dia mulai dari itu bisa bahasa Belanda itu dan bisa berkomunikasi dengan temannya di Belanda itu. Dia itu mulai dari itu dia memiliki semangat yang tinggi dan juga memiliki pendidikan, dan dia sudah memiliki ide-ide yang sangat bagus dan kreatif untuk pendidikan lebih ke depannya lagi. Lalu apakah pentingnya perjuangan era Kartini untuk perempuan Indonesia? Ya, menurut saya ya perjuangan era Kartini itu sangat penting. Kenapa? Karena berkat perjuangan beliau kita semua sebagai perempuan bisa mendapatkan pendidikan yang layak, bisa mengutarakan pendapat. Betul. Apalagi yang pasti soalnya dulu kita belum bisa mendapatkan hal yang seperti itu, masih diremehkan, nggak dapat tempat untuk tampil di depan, tapi berkat beliau kita bisa mendapatkan itu semua. Saya pernah mendengar kata-kata dari Neng Sheila Hasina itu, kata-katanya adalah jadilah terdidik sebelum mendidik. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya bincang sama-sama kita. Terima kasih Kak Eva dan Kak Salsa telah bersama dalam literasi pagi kali ini. Lupa teman-teman bahwa Hari Kartini bukan cuma hari peringatan, tetapi bahwa setiap diri kita bisa jadi agen perubahan. Jadilah Kartini masa kini, berani berpikir, berani bersuara, berani bergerak. Selamat Hari Kartini.